Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Philadelphia. kasih persaudaraan. Philadelphia. Kasih karunia Tuhan dahsyat bagi kita. Amin. Haleluya. Kita banyak berdiri. Kita mau menyatakan banyak hal yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita. Dan rancangan yang selalu indah bagi hidup kita. Haleluya.
sedang doa berduka. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang penuh kasih, kasih setiamu yang begitu besar, selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali kepadamu Bapa, oleh kasih-Mu, kebaikan-Mu, atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi yang indah ini, kami bersama saudara-saudara kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Izin layakan kami dalam ibadah ini Bapa, supaya apa yang kami persembahkan melalui pujian-pujian dan penyembahan kami berkenan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjalan, Kau pimpin, Kau sertai mereka dalam perjalanan. Sampaikan ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, untuk bersama-sama kami beribadah kepada-Mu. Terlebih dahulu kami mohon perdamaian daripada-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan, perkataan dan perbuatan yang tidak layak dan tiba berkenan di hadapan-Mu. Dan urapi kami semua yang pada saat ini hadir, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh jahat dan kuasa-kuasa yang tidak senang, kami beribadah di pagi yang indah ini. Izinkan kami memanggil nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami usir, kami tengging dan hancur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah pertama, pertengahan hingga selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan sukses. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji Tuhan saudara. Seperti pujian tadi katakan, banyak hal yang telah Tuhan buat, ya, khususnya di dalam pribadi saya sangat bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan, ya, apalagi saat sudah di Pagaden langsung dikasih tugas, ya saudara. Itu anugerah buat saya, bagi saya itu anugerah. Karena saya tidak dapat membalas apa yang Tuhan telah buat, ya. Secara pribadi yang saya lewati hampir 6 bulan, berarti ya hampir 6 bulan saya bolak-balik untuk menangani kesehatan saya, yang dimana baik dokter yang ada di Pagaden, di Subang, Bandung, Jakarta, intinya sudah menyatakan bahwa ovarium kandungan saya juga akan ikut diangkat, ya. Waktu itu masih diperkirakan belum jelas apa itu tumor, apa itu miom, apa kista, karena endingnya, ya, setelah dibilang itu tumor, ada yang mengatakan waktu di Jakarta dinyatakan tumor ganas, sehingga dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais di Jakarta. Itulah yang jadi jalan cerita sampai saya ada di rumah sakit kanker Darmais karena rujukan hasil CT scan, karena daging itu sudah mengeras, jadi dinyatakan arahnya ke ganas gitu. Makanya ke rumah sakit kanker Darmais. Masuk ke rumah sakit Darmais itu tidak gampang, mesti ada PA atau hasil dari rumah sakit lain itu operasi kecil, ambil dagingnya, kalau dinyatakan ganas masuk di Darmais. Tapi anugerah Tuhan, ya, saya bisa masuk di situ. Ternyata Tuhan mau menyatakan
untuk saya pakai fasilitas yang terbaik yang ada di Indonesia, ya, dimana Tuhan mengadakan semuanya, ya. Saya juga bersyukur lewat BPJS dari pemerintah, saya juga berterima kasih dengan fasilitas yang begitu luar biasa, ya, sehingga melewati operasi dengan penanganan dokter, suster, semua pelayan yang ada, kesehatan yang di rumah sakit Darmais maupun rumah sakit di Mitra Keluarga begitu baik, ya. Saya bela berkat Tuhan juga atas kedua rumah sakit yang ada, dan juga saya sangat bersyukur lewat doa jemaat perjuangan, doa jemaat juga, ya. Suami saya, anak-anak saya berjuang, ya. Kalau orang lain lihat saya, oh Mami, kok ibu kelihatannya nggak ada apa-apa, ya. Memang saya bilang ya enggak, memang tidak terasa. Ternyata sudah 18 tahun daging itu ada di tubuh saya, saudara. Tidak ada merasa sakit yang sangat gimana, enggak. Memang dulu saya suka ada rasa ada kram, cuma kram tapi tidak berarti sebenarnya. Karena perutnya membesar itu yang membuat akhirnya kita periksa, ya. Itu karena anak saya yang ngomong, ya. Puji nama Tuhan, hasil semuanya sudah dapat hasil menyatakan tidak ganas. Itu yang kami sangat bersyukur. Waktu saya mau melewati, ya, operasi itu, di mana ovarium rahim saya akan diangkat, saya langsung upload Mazmur 23, saudara. Walau di lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Yesus beserta. Kalau dinyatakan itu akan diangkat, saudara, tapi ternyata kenyataannya Tuhan berbicara yang lain. Medis menyatakan harus diangkat, tapi Tuhan katakan tidak diangkat. Itu luar biasa, sehingga jaminan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak bisa berkata-kata, ya, cara Tuhan secara daging itu sangat mencekam saya, saudara. Saya tidak pernah ngomong takut sama suami saya, ke anak-anak saya tidak pernah katakan takut. Padahal di dalam hati nurani saya yang dalam, saya takut, saudara. Wajar kita manusia akan mengalami satu ketakutan, ya. Tapi di saat memasuki area operasi, ya, saya merasakan satu ketenangan yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Walaupun ada sejam setengah saya tunggu di ruangan, ya, di pintu ruang operasi karena antri, ya, saudara, banyak yang dioperasi. Lucunya malah saya nyari-nyari, saya ada rasa takut nggak, ya, di saat itu, ya. Kok nggak ada, bener loh, saudara. Saya begitu tenang sekali, dan saya percaya karena ada Tuhan dalam hidup saya, karena ada Yesus sahabat saya. Dia berikan ketenangan yang luar biasa, karena itu yang nomor satu, tenang. Kita bisa melewati semuanya, penyertaan yang luar biasa, sehingga, saudara, sampai selesai juga operasi, untuk saya tinggal, itu kami, ya, suami istri tinggal, disiapkan Tuhan satu rumah yang kosong, ya, bukan bekas, ya, karena tidak ditinggal sama pengantin baru, karena hamil, punya anak, dia tinggal ke mamanya. Jadi rumahnya masih suasana pengantin baru gitu, ya. Masuk, mereka bersih luar biasa, ya. Malah dibilang terserah, papi mami mau tinggal berapa lama di situ, terserah. Padahal sebelumnya pikir, ya tinggal 2 minggu setelah operasi besar, ya, di Jakarta, saudara, untuk tinggal
bukan sekedar tinggal tapi makan sehari-hari juga udah lumayan ya. Kami pakai Grab gitu kan, tapi dengan Tuhan menyediakan rumah ya tuh dari jemaat salah satu ministry ya di sana, rumah tangga muda Nico Grace. Saya sangat berterima kasih. Signik ya, semua sidang jemaat juga itu karena doa juga sidang jemaat sehingga kami mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya kira cukup kesaksian saya ya. Pas saya dikasih tugas tahun sekalian nih, saya bagi berkat bahwa kalau kita menghadirkan Tuhan itu tidak ada ketakutan, saudara. Itu yang nomor satu yang membuat saya damai sejahtera, itu tidak ada ketakutan ya, luar biasa. Dan hasilnya malah dokter kaget. Maaf, satu lagi, dokter kaget saudara, karena dipikir dagingnya itu ada di ovarium, tapi ternyata ada di atas rahim. Katanya ngonde gitu di atas rahim saya. Jadi pas dibuka itu langsung dia blak keluar gitu. Jadi dokter, waduh. Dan dilihat rahim bagus, ovarium bagus. Jadi hanya itu saja yang diangkat. Ya, dokter juga kaget. Cara Tuhan luar biasa. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita tipu dalam hati yang kita tidak dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita bagi
berubah. Amin. Bahwa kasih setianya juga tidak pernah berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya firman Tuhan katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada satu pengalaman yang luar biasa dari satu umat Tuhan ya, Israel. Mereka hanya terus mengatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, dan itu terjadi mujizat. Amin. Biar itu juga menjadi ungkapan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita.
bukan sekedar diberkati, tapi berlimpah-limpah. Ya, kalau kita terus menyatakan satu hal aja, mengasihi dia, gitu. Mengasihi dia. Kalau kita katakan mengasihi seperti Yesus mengasihi, apa yang dia tidak buat? Amin. Demikian kita juga. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita tidak buat bagi Tuhan? Pasti kita akan membuat semuanya. Mau taat, setia, semuanya isinya di situ. Mau berkorban, melakukan hal yang terbaik di dalam firman Tuhan. Oleh karena apa? Kita mengasihi Tuhan, maka akan melimpah berkat Tuhan. Ya, karena Dia sanggup mengadakan. Itulah firman Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, bahkan yang timbul dalam hati yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Bahkan juga firman katakan, Dia bisa sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia adalah sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tempat curhat kita. Ya, firman Tuhan kemarin dikatakan, memang suami istri itu puncak yang mempelai. Tapi kalau kita suami istri, kita akan menjadikan sahabat. Kadang-kadang suami istri ada yang disimpan-simpan, tapi kalau sahabat, kita bisa curhat semuanya. Yesus adalah sahabat yang setia. Ya, apapun yang kita tahu, Dia tahu, dan banyak cara untuk Dia menolong kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan lebih berbicara atas hidup kita, sehingga kita lebih memahami hati Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Dia adalah penolong kita satu-satunya. Yang selalu setia.
kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang telah Kau tanggung Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa Engkau telah tetap melindungi kami di dalam situasi apapun Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi benih bagi kami, menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk mengarungi kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Hari demi hari Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kami menyatukan hati kami memanggil nama-Mu Tuhan. Bila ada kuasa yang tidak berkenan atas firman-Mu ini Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, dan urapi kami sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah benih yang ditaburkan saat ini Tuhan tidak sia-sia, dan kami pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Anugerah yang Tuhan beri kepada kita sungguh luar biasa, sebab memang besar sekali anugerah yang diberikan untuk kita bersama jemaat yang ada, yang onsite dan juga yang online. Diberkati kita semua dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Ada 3 ayat yang kita akan baca bersama-sama. Dari Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Jika sudah menemukan, maka kita akan baca bersama-sama. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji nama Tuhan saudara. Abraham disebut sahabat Allah tak kala ia mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban. Ini satu hal yang sangat berat buat Abraham, mempersembahkan Ishak anak yang dia tunggu. Akhirnya didapat anak yang dinanti-nanti, bukan sehari 2 hari, tahunan, puluhan tahun dia nanti. Akhirnya didapat. Tetapi tak kala anak ini sudah mulai menunjukkan remaja saudara, maka diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Anak yang dicintai. Saudara, Abraham tidak berpikir anu itu, tidak berargumen ini dan itu. Dia taat kepada Tuhan 100%. Tapi tak kala dia mempersembahkan anak itu, apa kata Nats? Saudara ya, sehingga ayat berkata bahwa dia menjadi sahabat Allah. Nah ini kekuatan persahabatan oleh karena kasih Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi Abraham. Dan itu sebabnya tidak mudah untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai sahabat. Sebab saya mengatakan ulang, di minggu lalu sudah diberitahu bahwa persahabatan yang terjadi itu, jikalau seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi bersahabat dengan kedudukan yang rendah sekali, bisa terjadi. Tetapi kedudukan yang tinggi ini harus turunkan derajatnya, menyamai kedudukan yang rendah, baru terjadilah persahabatan. Dan ini nggak main-main, saudara. Kalau Tuhan berkata bahwa Abraham menjadi sahabat Allah dalam konteks yang disebut oleh Yakobus saat dia menyerahkan anaknya, mari kita lihat hasil daripada penyerahan anaknya itu. Kemudian
Memang tidak ada anaknya yang disembelih, tidak ada yang dikorbankan, karena Tuhan sudah menyiapkan gantinya. Tapi itu disediakannya di ujung pada saat anaknya akan disembelih oleh Abraham. Sebelumnya tidak ada tanda apapun. Nah, kadang-kadang Tuhan memberikan pertolongan kita, kadang-kadang di ujung persoalan, di tengah-tengah kita rasanya babak belur. Ini dibutuhkan iman, saudara. Dibutuhkan percaya. Percaya yang sama. Tak kala kita percaya pada start awal, aku percaya Tuhan menolong aku percaya Tuhan memberkati aku. Kenyataannya mungkin tidak. Bahkan kita terpuruk di lembah yang dalam sekali, di keberadaan kehancuran mungkin. Bagaimana percaya kita? Tetap samakah percaya kita? Saat kita sedang menghadapi masalah awal, kemudian sampai kepada masalah yang membuat kita terpuruk, percaya kita sama enggak? Bobotnya. Kalau sama, seperti Abraham, sama dia. Di tengah-tengah dia dengan dilema yang begitu hebat sekali dalam batinnya, tapi dia siap untuk menyembelih anaknya karena dia taat kepada Tuhan. Ini sebuah persoalan hidup. Ini sebuah persoalan yang begitu hebat sekali. Mungkin dari persoalan-persoalan Abraham ini yang paling terberat. Persoalan hilang harta, no problem. Abraham diberkati berlimpah-limpah. Apa saja persoalan yang dialami oleh Abraham? Ini persoalan yang berat. Tapi dia laksanakan perintah Tuhan karena dia cinta kepada Tuhan. Cinta, saudara ya. Dia nggak tahu. Dia ikut aja. Tapi apa yang terjadi? Kita baca Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Kemudian malaikat Tuhan diperintahkan, stop, jangan kau melakukan itu. Sudah tersedia domba yang kemudian kita sebut sebagai domba Paskah. Dan betul memang udah ada yang mengganti, bukan domba, Yesus Kristus pengganti. Nah, makanya kita akan lihat ini. Kemudian setelah disampaikan stop kedua kalinya, Tuhan berfirman di ayat 15. Ini yang paling penting. Kejadian 22 ayat 15. Perhatikan ya, sebuah persahabatan itu tidak main-main. Sampai Tuhan menyatakan satu statement. Yuk dibaca. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ya, katanya, Aku bersumpah demi diriku aku sendiri. bersumpah demi diriku sendiri. Nah ini tadi yang diungkapkan bagaimana hebatnya Abraham taat kepada Tuhan. Imannya bukan cuma sekedar ngomong, tapi dia bertindak pada saat Tuhan menyerukan korbankan anakku. Dia bertindak dengan hati yang tulus. Dan itu sebabnya maka dia disebut sahabat Allah. Dan persahabatan ini nggak main-main. Sampai peristiwa ini kemudian Tuhan mengungkapkan satu hal. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena engkau telah berbuat demikian. Terus. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Teruskan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan bersumpah memberkati Abraham berlimpah-limpah. Terus. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti Tuhan bersumpah membuat keturunanmu sangat banyak. Terus. dan seperti pasir di tepi laut. Terus. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota. Tuhan bersumpah keturunanmu akan menduduki kota-kota atau diberkati. Terus. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan Nah ini berkat. Tuhan bersumpah. Ini butir-butir Tuhan bersumpah. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Terus. Karena engkau mendengarkan firman. Iya. Janji yang Tuhan sampaikan berulang-ulang kali dimulai dari Kejadian 12 kepada Abraham. Maka Tuhan tingkatkan derajatnya menjadi sumpah. Ini kemudian diungkapkan oleh Yakobus. Itulah sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Minggu lalu kita tahu bahwa ikatan persahabatan Daud dengan Yonatan itu ikatan persahabatan paling tertinggi, gak bisa digugat. Ada masalah sekalipun, makanya Yonatan dibela karena ikatan persahabatan, ikatan cinta persahabatan. Hari ini Tuhan dengan Abraham.
Dia berkata, bukan sekedar janji. Dia bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri. Wow. Tuhan telah bersumpah sama Abraham. Sudah. Ini bukan karena kita ingin atau karena apa, tidak. Ini sudah terjadi. Tuhan telah bersumpah sama Abraham bahwa dia akan memberkati. Jadi kalau udah bicara mengenai sumpah, gak bisa digugat iblis. Iblis gak bisa gugat, dunia gak bisa gugat, siapapun gak bisa gugat. Tuhan yang bersumpah loh. Gak mungkin diingkari. Kalau dia mengingkari, sumpahnya aja mengingkari dirinya. Itu sebabnya dimulai dari Israel, yang kita beberapa waktu lalu telah ketahui. Pada saat Musa membela Israel, Tuhan bilang, ini bangsa tegak tengkuk ini. Kalau aku gak bersumpah, aku habis ini bangsa. Lo serius loh. Tapi karena bersumpah, dia gak bisa mengingkari sumpahnya. Sekalipun kedapatan nanti bangsa Israel kayak apa modelnya, sampai detik ini pun masih punya model yang sama dengan nenek moyangnya. Ini Israel salah daging ya, di mana mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu kelewatan sebenarnya. Sedangkan Taurat sudah menunjuk kepada Yesus Kristus, tapi mereka tidak percaya. Kelewatan sebenarnya. Ini tegak tengkuknya Israel, baru ditolong, kemudian berubah. Gampang berubah gitu loh. Berubah mending saudara ya, katakan dosa kecil gitu ya. Dosanya enggak loh, perubahannya penyembah berhala. Ini kan dosa yang paling besar. Misalnya berubah Israel, ya akhirnya mencuri gitu ya. Ini kan urutan-urutan mencuri itu urut-urutan yang kesekian. Ini enggak saudara. Seluruh Israel punya dosa menyembah berhala. Itu cenderung menyembah berhala. Dosanya yang paling nomor 1 malah. Kalau dikaitkan dengan KUHP, hukum pidana saudara, ini hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Nah dosanya begitu jatuhnya, bolak-balik jatuhnya ke situ lagi. Penyimpangan yang begitu hebat sekali saudara ya. Tegak tengkuk ini bangsa. Tuhan bilang sama Musa, udahlah kamu pisahkan diri. Untuk Musa membuat Tuhan hatinya jadi lunak. Ya Musa, lalu ada lagi yang lain. Tetap Tuhan kasih Israel. Karena kenapa? Tuhan telah bersumpah. Toh bangsa Israel ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita ada teknologi, oleh karena Israel semua fasilitas dalam teknologi di dunia di masa ini yang begitu canggih karena keturunan dari Abraham. Itu bangsa Israel secara daging. Jadi Tuhan bersumpah. Bersumpah nggak bisa lagi diganti. Kalau misalnya kita buat perjanjian nih, perjanjian dagang, aduh ada yang keliru nih. Kita robah, di masa mendatang kita robah, mungkin persentasenya karena saya yang sudah setelah dipertimbangkan, dikumpulkan pemegang saham, setelah saya pertimbangkan, saya ini harus dapatnya yang lebih gede. Karena saya yang kasih modal, saya yang banyak kerja, begitu. Kalian cuma banyaknya diem aja. Bisa dirubah, bisa. Betul nggak saudara? Bisa. Tapi kalau dia sumpah nggak bisa dirubah. Kalau berubah berarti merusak dirinya. Makanya saudara ya, di dalam Ibrani ini penekanan ikatan sumpah itu saudara ya, ini luar biasa banget. Ya, yang memang diawali, jujur saja diawali dengan sebuah penderitaan secara jiwa. Penderitaan yang dialami Abraham ini bukan penderitaan secara jasmani, itu mah kecil atuh. Saudara kehilangan uang itu mah kecil. Saudara mungkin bahkan sakit pun itu kecil sebenarnya. Tapi penderitaan yang paling berat ini penderitaan yang berkaitan dengan jiwa, batin. Anaknya mau disembelih. Ini penderitaan yang begitu dalam sekali. Makanya saya bilang, dari semua penderitaan yang Abraham alami, ini yang paling berat. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan mau begitu? Sebab Tuhan punya satu rencana.
aku mau bersumpah sama Abraham. Itu loh, ini hebatnya Tuhan. Setelah dia lihat, ini memang orang yang cocok, yang aku mau kasih semua, kira-kira begitu. Tapi dia harus mengalami proses ujian. Ini ujian iman namanya, karena tidak ada kesalahan apapun. Ujian iman namanya. Dan Abraham berkata, Tuhan berkata dalam hatinya, aku mau bersumpah kepada Abraham, seumur hidup sepanjang dunia ini ada, Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat. Dia bersumpah loh Tuhan. Tetapi untuk bersumpah itu, dia minta satu penderitaan yang dialami oleh Abraham. Jadi dengan kata lain, kalau kita menderita, yang begitu hebat sekali penderitaannya, yang bahkan bisa menimbulkan trauma. Kenapa kok saya menderita, bolak-balik menderita, tahunan saya menderita? Sebenarnya kalau kita berhasil dari ujian iman ini, maka ada pernyataan rencana Tuhan yang begitu hebat, yang nggak pernah Tuhan bicara kepada orang lain, tidak pernah, kecuali kepada Abraham, kecuali kepada kita. Ada rencana yang terbaik dari Tuhan. Aku mau bersumpah. Kalau sudah bersumpah, ya sudah. Seolah-olah saya gambarkan sebagai manusiawi saya sudah kadung jadinya. Katakanlah sebagai manusiawi saya ya, karena kan kemudian Israel, gile deh kayak apa tuh, bangsanya tegar tengkuk dan lain sebagainya. Kadung Tuhan janji gitu ya, kadung Tuhan sumpah, sudah terlanjur jadinya. Seperti seolah-olah nih ya, terjebak begitu ya. Tapi Tuhan memang tahu semua. Kalau dia nggak ikat sumpah sama Abraham, Israel mungkin cuma sedikit saja yang hidup. Dia perlu ikat sumpah sama Abraham. Makanya dia buatlah penderitaan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan yang bertahun-tahun lamanya, dan atas kehendak Tuhan tapi ya, bukan karena maunya kita sendiri nih. Ini kadang-kadang kita rancu antara kemauan kita sendiri atau kehendak Tuhan. Kalau ini atas kehendak Tuhan, kok kita menderita ya? Sebenarnya Tuhan punya rencana yang paling tertinggi rencana. Rencana Tuhan itu ada level-levelnya. Ini paling tertinggi, sumpah. Ini hebat nih. Bagaimana sih sumpah itu? Ibrani menjelaskan seperti ini. Ibrani 6 ayat 13 sampai 20 kita baca. Ya memang ini cukup panjang tapi tidak mengapa. Dengar baik nih. Ibrani menjelaskan seperti ini. Ibrani 6 ayat 13 sampai 20. Yuk dibaca. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya ia sendiri. bersumpah demi dirinya sendiri. Terus, Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dia adalah Allah, seluas sekalian alam. Allah yang segalanya kita sebut Maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, maha kaya, maha segalanya lah. Itu Allah. Terus Katanya, ya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau ini isi berlimpah-limpah. sumpahnya, ini butir sumpahnya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Terus, Dan akan membuat engkau sangat banyak. dan akan membuat kau berkembang. Sangat banyak berkembang itu artinya. Teruskan. Abraham menanti dengan sabar. Nah, dari pihak Abraham menanti dengan sabar, ya. Dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan Dengan kepadanya. demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya sepenuhnya, termasuk keturunannya. Terus, Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, terus. dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya. Nah ini diterangkan mengenai bicara sumpah. Orang sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Terus, Yang mengakhiri segala yang bantahan. mengakhiri segala bantahan. Kadang-kadang ada sebuah peristiwa terjadi nih ya. Ada sebuah peristiwa katakanlah di masyarakat nih ya. Waduh, ini orang mencuri atau tidak? Maka kemudian orang-orang di masyarakat yang ada budaya, mereka menyebut, iya kami tidak mencuri. Kalau nggak percaya kami berani sumpah pocong, kira-kira gitu, ada yang begitu. Nah orang ini karena berkata begitu, berhenti bantahan. Yang tadi masih membantah segala macam sudah berhenti karena terakhir si orang ini berani berkata kami mau sumpah pocong, gitu kira-kira. Ini kalau sudah sumpah sudah berhenti semua, bantahan sudah berhenti.
Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada perselisihan. Sudah, karena dia menyebut satu ikatan dirinya yang paling tinggi. Sudah, tinggal diserahkan. Nah, kayak begitu, saudara ya. Tak ada sumpah-sumpah apalagi di budaya-budaya masyarakat di Indonesia ini. Banyak, saudara, jenisnya banyak, saudara ya. Tapi untuk kita nggak boleh bersumpah, nanti kita lihat, saudara ya. Cuma ungkapan ini mau diterangkan mengenai sumpah. Seperti apa sebenarnya di kalangan manusia saja. Kalau udah bicara sumpah, itu satu ikatan yang tertinggi, sudah itu akan mengakhiri bantahan. Terus Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, nah ini yang pentingnya, pada saat adanya sumpah nanti ada orang yang berhak menerima janji. Ini kalau terjadi ungkapan sumpah, ini semakin yakin bahwa janji itu digenapi. Yakin untuk meyakinkan, lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji. Terus akan kepastian putusannya, akan kepastian putusan Tuhan. Terus Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Terus supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, dan kenyataannya tidak berubah-ubah. Kalau sumpah ini sudah tidak berubah, tidak bisa dirubah lagi. Kalau dirubah maka dirinya kena, begitu loh. Gak bisa lagi dirubah. Makanya Allah tidak akan pernah merubah kenyataan, tidak akan pernah merubah janji. Yang ada adalah Allah menggenapi janji, Allah menggenapi janji, Allah menggenapi janji untuk Abraham dan keturunannya. Nah, sekarang nanti kita akan lihat nih. Kita akan masuk dalam keturunan Abraham karena sudah ada tawaran dari Tuhan. Sebenarnya kita ada di situ. Teruskan. tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta. Terus Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di iya, dalam kita. saya banyak dengar khotbah, saudara ya. Andalkan Tuhan, semuanya benar, saudara. Dari orang yang tadinya mengalami keadaan yang berat, mengalami keadaan yang keadaannya yang susah, pada saat dengar khotbah, maka ada motivasi, ada dorongan, ada harapan. Oh, saya mesti andalkan Tuhan. Banyak berdoa, banyak berpuasa. Dari omongan itu maka ada harapan, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata bahwa sumpah ini nanti kaitannya dengan harapan yang kuat. Ya, teruskan. Perhatikan baik-baik. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat Pengharapan itu jangkar yang kuat, sauh yang kuat. Terus. dan aman bagi jiwa Dan kita, aman bagi jiwa kita. Terus. yang telah dilakukan sampai ke belakang Ya, kami, dilakukannya sampai ke belakang tabir. Terus. di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Iya. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, saudara. Jadi katanya sumpah ini kaitan lebih kuat daripada janji, dan nggak mungkin kalau sudah bersumpah membatalkan sumpahnya. Nggak mungkin. Yang ada adalah menggenapkan sumpahnya. Kalau dia membatalkan sumpahnya lalu dirubah lagi, maka dia yang telah mengikat diri akan menyiksa dirinya atau akan merusak dirinya. Nggak mungkin Tuhan akan merusak dirinya. Dia akan menggenapkan janji ini. Nah, ini kenapa, saudara, kita harus memahami. Karena iblis bersikap mendakwa kita. Kamu ini dakwaannya, ini dakwaan iblis. Saudara ya, saudara kalau lihat jaksa penuntut, kalau di sidang-sidang, saudara ya, waduh, dakwaannya lebih berat daripada dosa yang dibuat atau kesalahan yang dibuat. Oh, dakwaan itu begitu. Saudara ya, dakwaannya lebih berat. Hukuman mati dakwaannya begitu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Iblis ini di samping dia pendakwa, dia penipu. Dia punya tipu muslihat. Jadi kalau kita bersalah, katakanlah bersalah, salah satu misalnya, iblis anggapnya salah 10. Ini dakwaannya karena dia dengan tipu muslihatnya. Di samping dia mendakwa, dia menambahi bumbu. Nah, ini kayak kalau kita dengar kesalahan orang kan, ada bumbu-bumbunya. Jadi kita mendengar pandangan kepada orang ini jadi ngaco. Jadi kacau, sempit pandangan kita, sebelah mata. Padahal cuma kesalahannya sedikit loh. Tapi karena ada bumbu-bumbunya yang kita dengar, wah, sehingga kita menganggap orang ini salah besar gitu ya.
Itulah yang menjadi penyebab akhirnya drop. Itulah yang menjadi penyebab akhirnya ada intimidasi, ada hakim menghakimi. Nah itu loh saudara. Nggak diklarifikasi dengan sebenarnya seperti apa sih. Nah sekarang kita lihat ini cara-cara iblis. Dia mendakwa kita, dia menuntut kita, bahkan dengan tipuannya, sehingga kita minimal menjadi merasa tidak layak. Apakah aku layak diberkati ya? Apakah aku layak hidup bahagia ya? Nah itu keadaan-keadaan itu yang membuat akhirnya iman kita menjadi luntur, menjadi lemah. Saudara ya, saudara dalam keadaan orang lagi susah, apalagi di masa pandemi ini, butuh yang namanya harapan. Betul ya saudara? Ada satu artikel, orang bisa tidak tahan untuk tidak makan, tahan untuk tidak makan maksudnya, tahan untuk tidak makan entah sekian hari, lebih kalau untuk tidak minum lebih sedikit jam-jam atau harinya. Tapi orang tidak tahan untuk berharap. Orang tidak tahan untuk berharap dalam waktu semenit, 2 menit, 5 menit itu kalau sudah dalam tekanan yang begitu hebat, bahkan tiap detik dia berharap, isinya cuma berharap. Betul nggak Sus? Tiap detik kalau dalam keadaan yang sedang terdesak gitu ya, paling duk dengan, jadi harapannya itu kayak degup jantungnya saudara. Harap pertolongan dengan cemas-cemas, duk. Waduh, ada nggak ya pertolongan? Ada nggak ya pertolongan? Ada nggak ya pertolongan? Jadi kalau orang ini punya pengharapan, makanya aman buat jiwa kita. Istri saya berharap semua keadaannya yang disebutkan tadi, bingung dari sini dioper kemari. Kita pikir di mitra keluarga udah diselesaikan, sudah dioperasi, karena pikirnya ini mah nggak terlalu sulit. Nggak taunya, waduh, dugaan kanker ganas, makanya ke Dalmais. Dalmais itu namanya saja sudah penyakit rumah sakit kanker nasional. Ya duganya apa sih? Kanker. Pada saat saya menulis PCR atau inform di PCR buat istri saya karena mau direkam jantung, dia mesti pakai PCR. Jadi saya nulis saudara ya, atau saya isi form. Saya isi form karena ada satu butir menyebutkan penyakit ketenges, tumor jinak, ganas atau segala macam. Ya saya contohnya yang jinak. Sekarang begitu sampai di orang yang panggil dia, Bu, panggil ibunya. Ini gak ada di dalam disebutnya kanker tumor jinak mah gak ada, gak diterima sama Dana. Tulisnya masih Gana. Salah ini, robah lagi, robah terpaksa. Kan saya juga khawatir saudara ya. Khawatirnya apa? Apa yang kita pikirkan bisa terjadi kan? Itu kan bahaya saudara. Tapi ya udah mau nggak mau. Contreng yang ganas. Kedua kali juga begitu sama, contreng yang ganas. Begitu dioperasi, dokternya bilang 80% jinak sebelum PA tuh, sebelum periksa PA. Periksa PA-nya nggak 2 minggu tuh. 4 hari udah nyampe, 3 hari kan dikasih WhatsApp, PA Anda sudah selesai. Saya udah duga nih, ini pasti ringan ini. Kalau ganas kan gua diperiksa lagi tuh, ganasnya berapa, ininya berapa, gua periksa lagi segala macam, udah sampai kemana, jaringannya udah sampai kemana, lama jadinya, makanya lama. Diduganya 2 minggu, lama, pantes lama. Ini 3 hari udah WhatsApp udah muncul, 4 hari kita, nanti 4 hari, 5 hari kemudian kita beresin lukanya, ngambil sekalian itu. Tertulis tidak menunjukkan keganas. Selesai sudah. Makanya pertama dan terakhir di rumah sakit dalam udah beres. Masa balik-balik nggak usah, masa balik kata suster ini nggak usah balik lagi. Banyak kerjaan di sini, banyak. Semua nggak usah balik lagi. Lukanya udah beres sudah. Dan nggak dianggap ganas sudah nggak usah balik. Wah, saudara,
Itu harapan loh. Setiap orang punya harapan. Istri saya punya harapan. Kita lagi susah punya harapan. Betul saudara? Tiba-tiba Tuhan ungkapkan harapan ini ada seperti, ya pengharapan ini adalah jangkar yang kuat. Nah, yang ketika dilabuhkannya kemana? Jangkar begitu dilabuhkannya ke pasir, wah goyang lagi tuh kapal. Kapal kalau dibutuhkan jangkar itu karena ada gelombang. Atau dia perlu diem, tenang gitu. Dan kenapa dibutuhkan jangkar? Supaya dia tidak terseret gelombang, bisa pergi ke kapal. Makanya perlu adanya jangkar. Jangkarnya pun mesti dilabuhkan di tempat yang kuat. Belakang tabir itu adalah tempat yang kuat. Kenapa? Di situ Yesus sebagai perintis, pembuka jalan sebagai imam besar. Dia mengorbankan ini. Jadi sumpah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian dilaksanakan oleh Yesus waktu dia mati di kayu salib. Dan sumpah itu menjadi sah karena perjanjiannya dengan darah anak domba Allah. Wow, ini gak main-main. Dan itu diperuntukkan bukan buat cuman Kejadian, bukan buat cuman Israel jasmani secara daging, bukan, justru buat Israel rohani kita ini. Saudara bisa menjadi keturunan Abraham karena apa? Karena percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah mati menebus dosa kita menjadi milik Dia. Makanya kita baca Galatia. Ini luar biasa, saudara. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ini luar biasa, saudara ya. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Yuk. Galatia ayat 26. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Terus. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar iman dalam Yesus Kristus saja. Karena iman dalam Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus telah mati, itu yang penting. Ada orang, kenapa dia tidak menjadi anak? Imannya kepada Allah juga. Tetapi nabinya tidak pernah mati. Dan tidak pernah menebus dosa. Maksudnya mati untuk menebus dosa. Tapi Yesus mati dan bangkit. Sehingga kita dibolehkan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada perjamuan suci, saudara. Karena Yesus mati di kayu salib, maka Dia berkata, inilah dagingku dan inilah darahku. Sehingga pada saat kita makan tubuh dan darah Kristus, kita makan dan minum daging dan darah Kristus dengan percaya kita. Kalau Dia nggak mati di kayu salib, nggak ada perjamuan, nggak ada. Makanya untuk dagingnya diserahkan buat bangsa, termasuk buat kita, Dia harus mati di kayu salib. Dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, nyatu di darah kita. Kita menjadi, ada DNA Kristus dalam diri kita. Tak kalah kita makan tubuh dan darah Kristus, secara rohani ada darah Kristus dalam diri kita. Ini luar biasa sekali. Teruskan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan. Ya, dibaptis dalam air dan dibaptis dalam Roh Kudus, dibaptis air dan Roh. Kamu telah mengenakan Kristus. Terus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani. Jadi kalau sudah dalam Kristus, gak ada yang namanya suku A, B, C, D, E, gak ada. Terus. Tidak ada hamba. Tidak ada hamba Atau orang merdeka. atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Tidak ada laki-laki atau perempuan, semua punya hak yang sama dalam Kristus setelah mengalami baptisan. Terus. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Satu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Dan jikalau kamu adalah milik. Jikalau kamu milik Kristus. Nah, tanda kepemilikan kita itu karena penebusan. Kita ditebus menjadi milik Kristus. Teruskan. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu adalah keturunan Abraham. Dulu Allah bersumpah keturunanmu diberkati. Pertama, keturunan secara daging, Israel. Tapi Israel menolak Yesus, keturunan secara roh. Nah ini nih lebih hebatnya. Yang disahkannya dengan darah Kristus. Jadi kita ini dalam diri kita lebih kuat sebagai keturunan Abraham.
Keturunan Abraham kalau namanya daging ya terbatas dengan daging. Tapi keturunan dalam rohani, hal yang rohani itu unlimited, tak terbatas. Cuma kita nggak ngerti ini. Makanya iblis membuat penipuan. Kamu ini siapa? Ya hebatnya sono tuh. Kamu mah. Saudara tahu nggak? Kita adalah keturunan Abraham. Terus dan berhak menerima janji. dan berhak menerima janji Allah. Allah pernah bersumpah kepada Abraham, keturunanmu aku berkati. Keturunanmu jadi berkat, itu berarti berkatnya berlimpah-limpah kita. Betul kan? Kalau kita memberkati orang berarti berkat kita berlimpah-limpah. Betul kan, saudara? Itu janji, bukan cuma janji, itu sumpah Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya. Ada keturunan secara daging, betul memang jadi berkat bagi banyak orang. Israel detik ini diberkati oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita adalah juga keturunan Abraham. Disahkannya dengan darah Kristus. Israel gak pernah disahkan dengan darah apapun. Mereka ada domba Paskah. Jadi mereka selalu mengorbankan lembu, domba dan lain sebagainya. Dan Alkitab menyebut, makanya Paulus itu paling getol banget, paling gergetan banget ini. Kalau bicara mengenai Yahudi, dia orang Yahudi. Dan kemudian Kristen yang di luar Yahudi. Ini makanya dalam suratan Galatia dia begitu getol. Dia pengen menyatakan, memproklamirkan, kita ini orang Indonesia, saya orang Indonesia keturunan Chinese. Nggak usah ke Yahudi-Yahudian. Nggak perlu ke Yahudi-Yahudian. Haknya sama. Hak saudara dan Israel sama loh. Ini hebatnya nih. Jadi nggak perlu kita, segala macam ke Yahudi-Yahudian. Kalau ada satu kepercayaan, satu agama, kalau ikuti yang asal dari agama tersebut rasanya bangga. Kalau kita nggak perlu begitu. Asal kita Yahudi, ya toh, keselamatan dari Yahudi. Nggak usah berusaha untuk berbahasa Yahudi. Sok-sokan berbahasa Yahudi, tak kesalahan lu. Malah ngaco, ya kan? Inggris saja nggak lulus, Yahudi susah. Nggak usah, udah begitu hari-hari raya Yahudi. Ini ada gereja-gereja yang merayakan. Apalah, ini tahun apalah segala macam. Saya nggak pernah tertarik. Saya udah Yahudi. Roma menyebut, ini Paulus betul-betul gregetan dia. Karena ada pihak-pihak Yahudi, you mesti ikut kami kalau menjadi pengikut Kristus. Ikut kami pengikut Kristus dari keturunan Yahudi asli. Ini terjadi perdebatan, saudara. Paulus bilang, makanya kalau saudara lihat dalam suratan Paulus, aku ini Yahudi, murni darah Yahudi. Aku menyelamatkan bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Dan mereka sama berkatnya dengan orang Yahudi. Makanya Roma 2 ayat 29 kita baca sebentar di sini. Ini gergetan Paulus. Sampai dia ungkapkan di dalam Roma. Tetapi orang Yahudi sejati. Orang Yahudi sejati. Ialah dia yang tidak nampak keyahudian. Kalau saya robah, tetapi orang keturunan Abraham sejati. Ya gitu kan. Kan orang-orang sudah selalu berpikir keturunan Abraham Yahudi. Oh enggak, orang keturunan Abraham bukan orang yang nampak keyahudiannya. Terus. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Terus. Secara rohani. Bukan secara hurufiah. Bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia. Iya. Melainkan dari Allah. Pujiannya dari Allah. Dipuji sama Tuhan. Dimuliakan sama Tuhan. Ini nanti bahayanya atau sayangnya imannya sudah kepada Yesus. Banyak hal yang diberkati oleh karena iman kepada Yesus. Tiba-tiba ada pengaruh dari Yahudi. Akhirnya dia ngikut cara-cara Yahudi. Mentah lagi semua. Betul? Karena kalau kita ikut Yahudi, mesti ikut hukum Taurat. You gak cuma bisa merayakan hari-hari raya, mesti ikut hukum Taurat itu.
Itu yang benar. Kalau ikut hukum Taurat bisa. Tetapi kalau kita ikut hukum Taurat di luar kasih karunia, nggak berguna darah Kristus buat kita. Nah, itu cara iblis bermain itu nanti di situ tuh. Cara iblis bermain. Waktu saya ke Israel, saya bilang, sekalipun ada pasal yang saya ungkapkan, saya juga bilang dalam hidupku, dalam hatiku, saya ungkapkan. Kalaupun Tuhan tidak nyuruh saya ke Israel, 100% saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau saya diizinkan pergi, saya nggak ngumpul duit buat ke sana, enggak. Tiba-tiba ada orang yang sponsor, nggak ada kepengen apapun, nggak ada. Karena saya memahami bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Berkat Yahudi, kalau kita secara kasarnya ngomong gitu, ada. Gak usah Yahudi-Yahudian. Saya 100% percaya kepada Yesus. Sore. Makanya ya, hal ini luar biasa banget. Tuhan telah bersumpah loh. Dan sumpah itu diteguhkan oleh darah Kristus buat kita. Yahudi cuma darah anak domba Paskah, kita darah Kristus. Sumpah itu nyatu dalam diri kita. Ya, Roma 11. Kita lihat. Ini sering saya ungkapkan. Tapi mari saya mengajak yang tadi Tuhan ungkapkan, tolong kasih tahu sama umat Tuhan. Tolong kasih tahu sama anak-anak Tuhan. Tolong kasih tahu sama orang Kristen. Roma 11, nanti ada poin yang paling penting. Roma 11 ayat 16 sampai 18. Ini dulu kita lihat sebentar di sini. Kita udah tahu ini, tapi kita perlu berulang-ulang kali memahami. Yuk. Jikalau roti sulung adalah kudus, Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. seluruh adonan adalah kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga maka kudus. cabang-cabang juga kudus. Terus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Dan ada beberapa cabang dari Yahudi telah dipatahkan, dari Israel Yahudi telah dipatahkan. Terus kemudian apa? dan kamu sebagai tunas liar telah Kita dicangkokkan. memang awalnya tunas liar. Kita akui, kita tunas liar. Tapi tak kalah dicangkokkan pada cabang yang tadi patah, dicangkokkan kita. Dari cabang tunasnya dipatahkan juga dari tunas liar, lalu dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Itulah Israel, itulah mulai dari Abraham. Karena Abraham itu pokok dari zaitun Israel, nenek moyang dari Israel. Ya, terus Di antaranya, dan Ya. turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang dan getah, dapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, yang begitu hebat dan dahsyat. Nomor 1 tuh kalau pohon zaitun. Kalau kita lihat pijak zaitun yang paling hebat, paling luar biasa itu di Israel. Nomor 1, diakui sama dunia. Nomor 1. Jadi kalau cabang yang dari tunas liar dicangkokkan di sini, memang kita cangkokkan memang. Tetapi pada saat getah ini mau mengalirkan mengalirkan getahnya, mengalirkan minyaknya, mengalirkan sesuatu yang luar biasa, yang memberkati itu, gara-gara itu memberkati. Itu simbol, saudara ya. Pohon zaitun itu memberkati bangsa-bangsa. Itu Abraham memberkati bangsa-bangsa. Ini keturunan asli. Kita keturunan cangkokan. Cabang cangkokan. Tapi begitu getah itu mulai dia mengalirkan, dari akar yang kudus itu mengalirkan, cabang-cabang yang kudus mengalirkan. Ini cuma yang kanan ini cabang-cabang yang cangkokan nih. Nggak berhenti di tengah jalan kemudian stop, kita berhenti yang kanan cabang-cabang cangkokan, kasih yang ori getahnya. Kasih yang kawet. Yang ini yang asli bekas ori. Nggak begitu. Semua kena getah ori. Termasuk yang cangkokan, termasuk kita. Artinya, kalau Yahudi diberkati dengan pikiran yang brilian, saudara punya potensi pikiran brilian. Lo serius? Dari hal ini saya ngerti. Kita punya potensi diberkati oleh Tuhan. Itu potensi namanya. Karena dia sudah bersumpah.
Tuhan yang bersumpah, bukan kita karena mau ya. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati nggak? Yang ikut Kristen mau diberkati? Pasti mau. Sebelum saudara mau, Tuhan telah bersumpah memberkati. Kan hebat. Itu usaha dari Abraham, bukan usaha dari kita. Yang penting buat kita adalah masuk dalam keturunannya. Dan keturunan murni Abraham mesti ada yang berkorban. Baru murni darah, karena berkaitan dengan keturunan. Saya keturunan dari Giam, ada darah Giam dalam diri saya, gitu loh. Urusan darah kalau itu kan, betul ya? Nama saya Giam Harun, ada Giam dari mama saya Giam juga. Ada darah Wi Kiau An dari papa saya. Ada darah, ada DNA. Orang-orang lain berkata saya keturunan keturunan Abraham, anak Abraham. Kamu bisa iman dan punya Nabi Abraham, tapi bicara mengenai kamu anak Abraham, dari mana? Kalau kita dari darah Kristus, yang darah murni keturunan Abraham, tak kala dikorbankan dan kita bisa menikmati lewat perjamuan suci, kita minum. Makanya darah di ketebusan kita berhak menerima janji, seluruh janji Tuhan. Dan darah itu mengalir dalam diri kita, ada DNA-nya. Dan kita bisa berkata, dan ini tidak bisa menggugat kita. Aku keturunan Abraham. Gak bisa digugat sama iblis. Iblis mundur. Dulu dia menggugat kita, karena kita nggak ngerti. Sekarang nggak bisa gugat kita. Itulah hebatnya pada saat kita menjadi milik Kristus. Makanya saudara, tetap di dalam percaya kepada Tuhan. Pada saat kita sedang mengharapkan sebuah pertolongan, ini sebuah harapan. Ada janji dari Tuhan, Tuhan menolong. Karena kita dengar khotbahnya, Tuhan mau menolong saya, Tuhan mau menyembuhkan saya. Kadang-kadang jujur saja dalam kehidupan hari-hari kita berkata, apakah saya bisa sembuh? Apakah saya bisa ditolong? Kita menjadi ragu karena kita nggak tahu hukumnya. Hari ini Tuhan berkata, aku, kata Tuhan, bukan cuma sekedar berjanji menolong kita, keturunan Abraham. Aku bersumpah menolongmu. Aku bersumpah memberkatimu, kata Tuhan. Makanya dalam hidup kita yang paling penting adalah masuk di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah melepaskan Kristus dalam diri kita. Tidak salah kalau kita berkata begini. Saudara ya, tidak salah kalau kita berkata gini. Yang sering dikenal di Indonesia, keturunan Chinese, biasanya darahnya darah pedagang, keturunannya keturunan pedagang, ya kan, itu sering dikenal. Begitu Chinese ada darah pedagang gitu ya. Keturunan Abraham, darahnya diberkati. Itu mutlak. Itu malah nggak bisa ditawar. Begitu kita keturunan Abraham, kita percaya keturunan Abraham, dan kita ada di dalamnya, kita akan mengalami penebusan dari darah Kristus. Maka dalam diri kita ini ada darah diberkati. Di tangan kita, di mulut kita, di mulut berkat, di perjalanan hidup kita, perjalanan berkat yang Tuhan minta, gali potensi dari berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam darah kita ini. Tuhan telah bersumpah kepada Abraham. Sumpahnya nggak mungkin diingkari sama Tuhan. Sumpahnya yang ada adalah harus dilaksanakan. Tidak bisa dirubah, tidak bisa digugat. Dan kita adalah keturunan Abraham karena darah Kristus Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, kita menjadi milik Kristus lewat penebusan oleh darahnya. Apalagi kita minum perjamuan kudus dengan percaya bahwa apa yang kita makan dan minum adalah tubuh dan darah Kristus. Maka dalam diri kita mengalir darah Kristus. Dalam diri kita mengalir darah Abraham. Dalam diri kita mengalir darah orang yang diberkati.
dalam diri kita ada berkat, darah berkat yang ada mengalir dalam diri kita. Sepanjang darah ini mengalir dalam diri kita adalah isinya berkat. Bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang bersumpah. Dan sumpah itu kekal selama-lamanya. Jangan rusak. Jangan rusak iman kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus. Cuma dari Yesuslah kita murni sebagai keturunan Abraham. Yang kedua, gali potensi berkat yang ada pada dalam diri kita. Jangan malas. Setiap kita punya ide yang brilian. Di tengah-tengah masalah pasti ada ide yang brilian. Cuma kita malas, mudah putus asa, mudah kecewa, mudah sakit hati, merusak semua rencana Tuhan dalam diri kita. Ini yang brilian, gali di potensi. Potensi berkat yang ada pada pikiran brilian kita. Saya mau kasarnya bicara, ini pikiran Yahudi kita ini. Keturunan Abraham. Lalu tetapkan hati kita dan pikiran bahwa kita adalah keturunan yang diberkati. Iya. Dalam darah kita adalah darah berkat. Jangan mau ditipu oleh tipuan iblis yang menganggap kita tidak layak untuk diberkati, tidak layak untuk ini dan sebagainya. Loh, saya sudah darah Kristus loh. Saya tiap-tiap minggu minum perjamuan Kristus. Darah keturunan Abraham ada dalam diri kita. Kalaupun kita belum diberkati, itu diminta sama Tuhan. Gali potensi. Lihat, berkat itu bukan dari orang, dari kita. Dari kita. Jangan nunggu orang yang memberkati kita. Jangan nunggu dia, klien kita, pelanggan kita. Tidak, dari kita. Mereka tertarik oleh kita. Mereka ditarik sama kita. Berkat itu ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Ini mesti dipercaya, jangan. Oh, langganan saya mundur itu. Langganan saya dia kabur ke yang lain. Lalu kemudian kita berpikir, kemudian kita marah sama orang itu. Rugi. Kita lupa bahwa sumber ini ada dalam diri kita. Sumber berkat. Karena darahnya keturunan Abraham. Amin, saudara. Amin. Yang di live streaming, ingat, kita adalah keturunan Abraham. Kalau orang Chinese, darahnya pedagang. Keturunan Abraham, saudara dan saya, darahnya darah diberkati. Apa yang kita kerjakan diberkati. Apa yang kita usahakan diberkati. Dan berkat itu ada dalam hidup kita. Gali potensi ini. Gali. Jangan malas. Makanya terus dengan firman Tuhan. Karena seorang keturunan Abraham itu suka haus akan firman Tuhan. Harapan kita, wow, punya harapan besar. Gak akan pernah putus harap. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kita punya harapan yang besar dan kuat. Apa itu? Tuhan berkata, aku bersumpah memberkati engkau. Haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan. Mari pemain musik, pelayan perjamuan suci, siapkan diri. Di dalam nama Yesus Kristus, di hadapan-Mu Tuhan, maka perjamuan suci yang ada di sini maupun yang ada di rekan-rekan kami yang ikut live streaming, bahkan kemudian mereka yang akan ikut live streaming berikutnya atau akan ikut melihat video dan mengikuti perjamuan suci, mari Tuhan Yesus semuanya diberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apa yang dipegang oleh mereka adalah tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami adalah keturunan Abraham, keturunan orang yang diberkati oleh karena penebusan darah Kristus dalam diri kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mari bagikan sebutan Tuhan. Amin. Haleluya.
memberkati. Tuhan sumpah memberkati kita. Haleluya. Berdiri semua. Percaya apa yang saudara pegang adalah tubuh dan darah Kristus. Kita makan daging dan darah Kristus. Percaya. Ini artinya benar-benar kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan kita adalah keturunan Abraham sejati lewat darah perjanjian Yesus Kristus yang dicurahkan. Darah penebusan lebih kuat daripada darah domba Paskah. Haleluya. Haleluya. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Mari orang-orang yang diberkati menyembah Tuhan. Mari keturunan Abraham menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Hebat Engkau Yesus. Hebat penyingkapanmu Tuhan. Dahsyat sekali. Tetap kami percaya kepadamu yang tidak akan tinggal pada Engkau. Ini yang sangat amat terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang ini kami tidak lagi ragu. Sekarang ini kami tidak mau digugat oleh iblis dengan panah-panahnya. Kami tidak mau digugat oleh dunia, bahkan oleh daging kami. Sebab daging kami menyaksikan bahwa kami makan tubuh dan darah Kristus. Maka ini kuasa Tuhan bekerja. Roh kami yang berkuasa. Haleluya. Di mana iman kami percaya kepada Yesus Kristus. Kami adalah keturunan Abraham. Ada darah berkat dalam diri kami. Haleluya. Ada darah berkat dalam diri kami.
Haleluya, yang ada adalah berkat Allah karena Engkau telah bersumpah kepada Abraham dan keturunannya, termasuk kami. Haleluya. Dan tidak ada yang membedakan antara kami dengan Yahudi, keturunan Abraham secara daging. Bahkan kami justru unlimited, kuasa-Mu bekerja pada kami. Luar biasa, lebih daripada domba Paskah yang disembelih tiap-tiap tahun oleh orang Yahudi. Haleluya. Karena pada kami ada dalam Kristus yang kami bisa rasakan tiap-tiap minggu. Bahkan jika ada yang merasakan tiap-tiap hari, siapapun dia Tuhan, kami merasakan, yang penting percaya bahwa kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati semua yang hadir hari ini, berkati yang ikut live streaming sekarang ini, yang langsung maupun yang akan melihat video berikutnya, untuk juga mereka bisa melaksanakan perjamuan suci sehingga mereka bisa menikmati berkat yang sama. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan Kecamatan Pegadaian, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Berkati vaksinasi yang ada supaya sukses. Tim garda depan kami juga Tuhan berkati. KPK TNI Polri, haleluya, BIN, Densus 88 Tuhan, yang menyelidiki kasus-kasus supaya bisa menemukan kasus-kasus besar. Haleluya, koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, mafia, sindikat yang lainnya, supaya dihukum Tuhan sesuai dengan pengadilan di Indonesia. Tetapi kalau luput dari hukum dunia oleh karena suap dan sogok, maka kami mohon hukum sorga bertindak. Haleluya, supaya nama-Mu ditakuti di bumi Indonesia ini. Di dalam nama Yesus Kristus turun damai sejahtera atas Indonesia, sehingga penyebaran COVID dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa dan otoritas Allah kami hentikan di Indonesia. Juga roh maut yang ada di dalam nama Yesus, kami patahkan semua kuasa maut dalam nama Yesus Kristus dengan otoritas dari Tuhan. Dan terjadi kesembuhan yang signifikan bagi orang-orang yang kena COVID dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas seluruh bangsa Indonesia ini. Terjadi lawatan dan pemulihan atas Indonesia. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati keluarga di sini yang telah menyediakan tempat ibadah. Berkati keluarga dengan pastori Tuhan dan semua jemaat Tuhan. Berkati, haleluya, dengan pekerjaan yang kami kerjakan. Kami akan gali potensi dari pikiran brilian kami, pikiran yang diberkati, tangan kami mau rajin, dan perjalanan hidup kami terus maju. Haleluya. Kami mau terus semangat di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Karena kami punya pengharapan yang kuat. Haleluya. Yaitu Yesus sebagai pembuka jalan lewat korban-Mu. Membuka jalan. Haleluya. Sehingga surga terbuka untuk kami semua. Sumber berkat terbuka untuk kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Selesai dari semua ini, kalau di sini akan kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat. Yang ikut stay home di rumah, Tuhan berkati dalam rumah-rumah mereka, sehingga rumah mereka rumah berkat. Rumah mereka adalah rumah yang penuh dengan damai sejahtera, kerajaan Allah hadir dalam setiap rumah-rumah tangga di mana mereka ikut live streaming hari ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih yang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.